Terungkapnya sindikat judi ilegal Piala Eropa 2016 yang berpusat di Singapura awal pekan ini menambah daftar panjang praktik judi dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola. Istilah mafia bola pun terdengar tidak asing di telinga kita. Dan untuk membahas hal ini telah hadir di Studio 2 CNN Indonesia Dex Gleniza, Football Analyst and Sport Science Specialist Pandit Football. Selamat siang dan selamat bergabung bersama kami juga di sini ya. Nah, kalau kita bicara tentang perjudian sepak bola atau mafia bola saat ini, praktik judinya bisa sampai mengatur dari hasil pertandingan. Kalau pandangan Bung Dex sendiri bagaimana ini? Ya, jadi memang di sepak bola itu kan hasil adalah segalanya. Hasil adalah segalanya, betul. Momennya cantik, momennya buruk, tapi hasil adalah segalanya. Jadi di sini ada pihak-pihak yang memang ingin mengatur hasil-hasil pertandingan tertentu supaya bisa dapat out income yang lebih buat mereka. Nah, disinilah perjudian itu marak. Perjudian itu kan ada bandarnya, kemudian ada perantaranya, biasanya mafia. Nah, dari sini biasanya mereka akan kedua, entah ke wasit atau manajer, itu lebih murah, atau ke pemain-pemain. Nah, di situ. Jadi bisa wasit atau manajer, bisa ke pemain. Jadi sebenarnya ada kemungkinan pemain ini juga tahu ya akan. Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang yang di luar negeri sendiri deh, batasan judi legal dan juga ilegal itu seperti apa sih? Ya, jadi kalau perjudian itu kan sebenarnya kalau kita di Indonesia memang agak tabu ya untuk adat, untuk agama dan juga untuk olahraga. Tapi kalau di luar negeri itu justru judi jadi itu legal, jadi sponsor resmi gitu. Jadi bukan sponsor saja tapi sponsor resmi. Kita bisa lihat banyak misalkan di UK ada betting atau misalkan di kemarin juga di seragam juga sudah ada banyak. Liverpool ya? Ya, Liverpool juga sekarang ada 88 bet atau segala macam itu sudah menjadi sponsor resmi bagi klub dan juga bagi kompetisi. Tapi kalau di Indonesia memang tabu itu. Tapi kalau di luar negeri ya tadi jadi ajang buat nyari uang juga memang. Jadi ajang buat nyari uang, tapi sebenarnya bedanya atau bagaimana sih cara bekerjanya kalau yang di luar negeri sampai ini jadi legal gitu? Apa bedanya dengan di sini? Itu seperti hobi mungkin ya. Oke. Ya sebenarnya judi itu kan mau tidak mau seperti kita kebutuhan saja gitu. Terutama buat yang di luar negeri ya. Kalau saya singgah. Oke. Jadi harus ada memfasilitasi itu. Jadi pemerintah melegalkan itu. Apalagi di luar kan ya tidak peduli dengan adat dan segala macam ya. Ya sudah di situ terfasilitasi semuanya jadi legal. Jadi duitnya bisa terdistribusi. Kita kalau lihat di Indonesia aja, kalau tahun 80-an itu kan dulu ada namanya judi legal kan dalam 80-an sebelum tahun 1993 itu diharamkan. Itu justru uang judi itu dipakai untuk membiayai pembinaan atlet. Nah, sebenarnya kita itu belajar dari Belanda waktu itu. Waktu tahun 75 sebelum diterapkan tahun 80 di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri ya itulah yang terjadi. Memang judi itu difasilitasi karena uangnya memang berpotensi sangat banyak sekali gitu. Nah, dari situ ya udah pembinaan pemain dibiayai dari situ, klub dari situ, ya. Tapi apakah perjudian legal seperti itu akhirnya menentukan juga misalnya tim ini harus kalah ya atau tim ini harus menang ya, atau sebenarnya lebih ke saya taruhan tim A menang tapi kita tetap nggak tahu hasilnya nanti seperti apa begitu? Sekarang kita memposisikan saja sebagai bandar judi misalkan. Saya punya situs judi, orang banyak taruhan. Terus kemudian kan dilihat nih, wah banyak yang pertandingan A dan B, banyak yang menjagokan B gitu. Saya mungkin akan lebih berpeluang uang banyak jika A kan. Nah, bandar judi punya power di sini. Dia bisa menyalurkan ke mafia itu, mafia bola yang tadi, ke perantaranya itu. Dia secara tidak langsung sih bisa bilang, saya mau dong tim A yang menang gitu. Nah, di sini ada motifnya. Biasanya si tim itu mau nerima dari bandar atau tidak. Biasanya motifnya adalah uang kan. Kalau di Indonesia itu jangan telat makan, nanti masuk angin. Nah, maksudnya jangan telat makan ini adalah gajinya jangan telat, nanti bisa nerima suapan gitu. Masuk angin. Nah, disinilah. Nanti kalau emang timnya butuh uang, ya sudah mau nggak mau, ya sudah saya menerima saja gitu dari bandar judi. Oke, kita hari ini seri saja deh gitu. Akhirnya dia menginstruksikan kan ke pemainnya. Tolong jangan terlalu serius, atau ke manajernya, tolong hari ini mainkan pemain-pemain cadangan saja seperti itu. Oh, jadi semua tergantung ya? Tergantung. Tapi ini terlalu terbuka ya. Saya membicarakannya itu terlalu terbuka. Sebenarnya praktiknya tuh ya banyak sembunyi-sembunyinya lah gitu. Iya, tapi kurang lebih tuh kronologi cara bekerjanya adalah seperti itu. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri kan banyak pemerintahan tentang pengaturan skor ini melibatkan mafia, judi bola dan sebagainya. Nah, indikasinya kata ada pihak yang memonopoli
Pandangan Anda? Ya pasti di monopoli sih. Pasti di monopoli ya. Di monopoli. Kita bicara di sini kan sebenarnya datanya memang masih belum ya. Jadi di sini banyakkan opini, jadi mungkin agak sedikit tendensius. Jadi memang ya seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau memang sepak bola itu tidak hanya hiburan saja kan. Di situ juga bermain ada rasa sense of belonging dari timnya ya. Sama juga dan kalau sudah seperti itu politik lah masuk di situ. Jadi ketika ada uang di situ ada politik. Makanya ya sama seperti politik juga, siapa yang berkuasa dialah yang lebih unggul. Nah, makanya judi bola juga seperti itu. Pasti ada bosnya begitulah, ada mafianya. Ada mafianya dan semuanya adalah urusannya duit lagi ya. Kalau misalnya timnya memang kekurangan duit, ada kemungkinan besar mereka akan mengambil si tawaran. Dan jangan salah juga, sebenarnya benar-benar judi legal di luar itu menyebarkan betting mereka justru ke kompetisi-kompetisi yang kecil seperti Liga Indonesia, liga-liga di Asia Tenggara, misalkan Liga Kazakhstan, misalkan Liga India begitu. Karena buat para penjudi itu seperti recehan lah, seperti kita jajan di warung. Tapi yang jajan banyak kan. Jadinya banyak. Iya begitu. Dibanding perjudian yang seperti di Piala Eropa kemarin yang Interpol tangkap. Seperti itu. Dan lagian kalau yang besar sekali seperti itu lebih mudah di-trace juga mungkin ya. Jadinya mereka lebih sembunyi-sembunyi ke liga-liga yang kecil karena agak sedikit lebih susah mungkin kalau mau di-trace back ke siapa ini yang melakukan. Mencolok juga misalkan pada satu pertandingan, kok ini Cristiano Ronaldo kok jelek sekali mainnya. Iya gitu. Kayak ini nggak mungkin sih. Kan kalau gitu di divisi 3 Liga Indonesia misalkan gitu ada yang mainnya jelek, ya orang juga yang peduli juga paling segelintir orang saja, paling hanya belasan orang. Iya benar. Kalau yang seluruh dunia begitu ya. Dan walaupun bagaimanapun sebenarnya di Indonesia ini sudah sempat dibilang ada bukti rekaman dan segala macam, tapi sampai detik ini memang tidak pernah keluar dan selalu disanggah ya. Iya begitu. Kira-kira ada celah nggak sih yang bisa digunakan untuk membuat perjudian bola di Indonesia ini bisa berhenti? Berhenti tidak bisa. Berhenti nggak bisa. Sebetulnya kalau kita ngomong finansial, ilmu ekonomi, ya memang kita harus belajar di luar negeri, dilegalkan saja begitu. Dilegalkan, jadi terfasilitasi, jadi justru yang receh-receh itulah yang tidak bisa main banyak di situ. Jadi memang harus ada bosnya di sini. Iya, tapi kasihan nggak sih kalau misalnya tim Indonesia udah bermain sebaik-baiknya tapi harus kalah jauh, misalnya 0-4, 0-5 gitu. Ya sangat disayangkan sih itu. Sangat disayangkan sebenarnya ya. Jadi semuanya kembali lagi ke uang. Mungkin kalau pembayaran terhadap tim-tim lancar, hal-hal seperti ini tidak terjadi mungkin ya. Kalau soal keterlibatan dari pemain sendiri dalam perjudian ini, yang secara skala internasional, apakah mereka juga terlibat dengan bayaran mereka yang sudah besar sekali juga? Sebenarnya ini kalau untuk pemain kelas dunia seperti itu memang agak sulit ditelisiknya karena ya memang ya seperti tadi mereka juga sebenarnya uangnya sudah banyak kan. Saya tidak tahu apakah mereka butuh uang lagi atau tidak dari perjudian. Tapi ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya itu prosesnya kurang lebih yang tadi bandar, mafia, ke pemain atau ke wasit atau ke manajer. Nah tapi sebenarnya nggak terbuka itu juga. Jadi kayak ya bisik-bisik seperti itulah secara tidak langsung. Jadi ya pemain mau atau dia mau, misalkan saya pemain yang jujur gitu. Tapi pelatih kok hari ini nempatin saya di sayap kanan ya. Saya biasanya kan jadi penyerang gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu atau misalkan pemain yang disuap gitu, pelatihnya bingung, ini kok kiper saya kok jelek sekali gitu, biasanya tadi dia di latihan bagus, pemanasan bagus, kok ini jelek sekali gitu. Jadi memang ada pihak-pihak yang tidak saling tahu gitu. Oke, jadi nggak semuanya selalu tahu, kadang-kadang ada juga yang in the dark, tidak tahu apa-apa, tapi itu terjadi. Baik, kalau gitu terima kasih banyak untuk insight-nya, terima kasih sudah datang di sini juga. Dan setelah jeda berikut ini saya akan kembali dengan informasi mengenai atlet lompat jauh Indonesia yang menjadi pembawa bendera merah putih di pembukaan Olimpiade Rio 2016.